Selamat malam dan selamat berjumpa kembali dalam seminar kesehatan online pada malam ini. Jadi senang rasanya dokter, kita boleh berjumpa lagi dalam seminar ini. Kalau saya ingat-ingat, sudah lupa saya berapa kali pertemuan kesehatan, tetapi sudah sering kami dari Departemen Kesehatan Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Pangkuang memfasilitasi atau menyediakan seminar kesehatan online ini dalam masa pandemi ini, oleh karena kami menyadari pentingnya akan kesehatan bagi manusia. Dan inilah maksud dan tujuan kami. Kami hanya ingin semua yang mendengarkan seminar ini boleh sehat, dokter ya. Bisa sehat. Itu saja yang kami inginkan, oleh karena kesehatan itu sangat penting bagi semua orang. Dan terima kasih yang tetap setia untuk selalu menyaksikan akan seminar kesehatan ini. Kembali lagi bersama narasumber kita, Dr. Evelyn Sutresman. Saya mau sapa dulu. Apa kabar dokter? Ya, kabar baik. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam dari dokter dan baik kita semua. Kita akan masuk dalam pembahasan yang baru pada malam ini. Tetapi sebelum kita masuk dalam pembahasan yang baru, oleh karena saya tertarik sekali dengan pembahasan pada malam ini. Sebelumnya kita akan mereview dulu seminar kesehatan pada 2 minggu yang lalu, dan dokter ada beberapa pertanyaan, tetapi pada saat ini saya hanya akan memilih 2 dari pertanyaan itu. Mungkin pertanyaan yang lain akan dibahas pada pertemuan yang berikut. Pertanyaan pada minggu lalu sehubungan dengan krisis pembuluh darah. Sudah dijelaskan bahwa krisis pembuluh darah ini atau penyakit pembuluh darah ini bisa menyebabkan hal yang fatal bagi kesehatan manusia. Penyakit yang fatal yang dimana bisa kita sebutkan kolesterol, stroke, serangan jantung dan sebagainya. Ada pertanyaan pribadi yang disampaikan dari seminar pekan yang lalu. Tentang seseorang yang kena penyakit stroke, dokter. Kita selalu lihat orang yang kena penyakit stroke, tingkat kematiannya tinggi. Seringkali penyakit ini bisa menyebabkan kematian. Tetapi dok, bagaimana kalau ada yang kena stroke masih bertahan hidup walaupun lumpuh sebelah badan? Apakah bisa sembuh? Kelumpuhan sebelah badan, apakah bisa sembuh? Jadi sebenarnya terjadinya serangan ini pembuluh darah di otak tergantung dari lesi atau kerusakan. Kalau kerusakan pembuluh darah itu tidak keseluruhan, jadi dia bisa bertahan misalnya hanya pada kelumpuhan sebelah badan, hemiplegia ya. Nah, kalau dia mengalami kelumpuhan, kalau ditanya bisa sembuh, jawabnya tergantung dari kerusakan yang ada, lesi yang ada pada pembuluh darah otak. Oh, jadi tingkat kesembuhannya tergantung dari lesi itu. Tapi pada umumnya memang sukar ya, kalau karena pembuluh darah itu pecah, kalau dia cuma pecah sebagian kecil ya mungkin dia menutup, tapi kalau besar ya tiba-tiba dia bisa meninggal malah. Tapi kalau hanya mengena sebagian, jadi biasanya itu berlawanan. Kalau kerusakan di otak sebelah kiri, kelumpuhan itu di sebelah kanan. Ya. Nah, seberapa jauh ramalan kesembuhan itu atau prognose itu tergantung dari lesi atau kerusakan yang ada pada otak itu. Seberapa jauh dia mengalami kerusakan. Kalau dia punya kerusakan sangat besar, itu memang sukar. Kadang-kadang lambat sekali. Ya, kalau dia cuma karena ada kasus yang disebut kasus trombus, hanya menyumbat, lama-kelamaan dia penyumbatan itu hilang, dia bisa mengalami kesembuhan. Tapi kalau dia memang sampai merusak jaringan otak itu, sampai gangguan motoriknya terganggu, memang susah sekali untuk penyembuhan. Iya, seringkali yang kita ketemukan memang sudah susah ya. Sudah susah. Itulah sebabnya ada yang katakan stroke ringan. Ya, ada yang stroke ringan, ada stroke berat, ya itulah. Mungkin kalau masih ringan bisa berangsur-angsur pulih, tapi itu pun juga butuh waktu. Butuh proses, bahkan terapi juga dokter ya. Jadi, tetapi sebaiknya kalau bisa hindari. Karena seperti yang dokter selalu bilang, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jangan tunggu sudah sakit baru kita mau menjaga kesehatan. Terima kasih dokter.
untuk jawaban pertanyaan. Jadi tergantung dari tingkat kerusakan. Kerusakan yang ada, Pak. Untuk orang-orang yang khususnya terkena penyakit stroke, apakah bisa sembuh atau tidak, tergantung dari tingkat kerusakan yang dialami. Kemudian dokter, masih sehubungan dengan penyakit dari krisis pembuluh darah ini, tentang jantung koroner. Biasanya orang yang terkena penyakit ini mendadak langsung mengalami kematian, dokter. Seringkali serangan jantung membawa orang mati mendadak, tidak ada kata tunggu dulu. Iya. Bahkan banyak yang mengalami hal ini sebelum dibawa di rumah sakit sudah tidak bernyawa lagi. Ini yang terjadi di sekitar kita. Pertanyaan, Dok. Ini seringkali menyebabkan kematian mendadak, tetapi apakah ada ramalan penyakitnya? Ada ramalan penyakitnya bagaimana kalau plak lemak hanya menutup sedikit saja dari pembuluh darah koroner tersebut? Iya. Jadi itu yang saya katakan bahwa kita bisa tahu berapa banyak, penutupan pembuluh darahnya berapa banyak oleh lemak-lemak itu tadi. Ada yang cuma 20%, 25%, tapi ada juga yang sudah 90%. Nah, itu kalau dia cuma sudah sedikit, hampir tertutup semua. Ya, kalau dia cuma sedikit itu biasa kita menggunakan pengobatan dengan cincin. Ya. Itu cincin sebenarnya balon, bukan cincin kayak kita pakai. Ya, istilah. Balon yang menyebabkan dilatasi atau pelebaran pembuluh darah supaya aliran darah yang menuju ke jantung itu ada. Nah, kalau kematian mendadak berarti dia tertutup. Dia tertutup, tiba-tiba tertutup. Jantung itu punya otot mati, sama dengan tangan kalau kita kunci begini, kita ikat sumbat, aliran darah tidak ke sana, otot jantung mati, atau dia mengalami ya itu yang disebut heart attack, serangan jantung yang tiba-tiba. Karena dia punya otot kalau rusak, ya, maka kalau dia sudah rusak, dia menjadi nekrose, rusak di situ. Tapi mungkin dia sudah rasa sakit-sakit dari lama, tapi dia anggap ya biasa saja, masih muda, ya. Nah itu dia biarkan dan pola makan dia tidak rubah, lama kelamaan penutupan atau oklusi itu sudah total, akibatnya dia bisa mengalami kematian mendadak. Iya, benar sekali. Jadi pentingnya untuk menjaga kesehatan lagi. Pembuluh darah ini seringkali menyebabkan kematian ya, karena akibatnya sangat fatal, dokter. Jadi itulah sebabnya terima kasih dokter untuk jawaban yang diberikan. Dan ada pertanyaan yang lain lagi, tidak akan dijawab sekarang, mungkin akan dijawab pada pertemuan yang berikut untuk kita mengefektifkan waktu kita pada seminar malam ini. Sekarang kita akan melangkah ke topik yang akan dibahas oleh Dr. Evi pada malam ini. Saya sudah mendapatkan judulnya Bahaya Bumbu Dapur. Jadi dokter, sangat penting. Saya rasa ini penting karena semua orang di rumah punya dapur. Semua orang di rumah, semua manusia tentu makan. Dan menyediakan makanannya masing-masing. Dan bumbu ini memiliki peranan penting dalam makanan seseorang. Tentunya kita punya bumbu di dapur yang seringkali orang maunya, saya mau buat makanan yang enak. Seringkali kita mau enak. Dan bumbu yang selalu ada tentunya garam, tentunya gula. Bahkan ada banyak yang mau enak, penyedap rasa. Atau yang biasa kita sebut dengan istilah MSG. Dokter, kenapa dokter mengambil topik ini? Pasti ada tujuan atau maksud tertentu dari dokter memilih bahaya bumbu dapur ini untuk disampaikan pada seminar kesehatan online ini. Jadi kenapa saya mengambil bahan dapur yang berbahaya ini? Karena kita sehari-hari menggunakan. Betul sekali. Sehari-hari kita pakai. Misalnya kita pakai garam. Karena garam itu tiap hari kita pakai, biar asin, apa kita tidak pusing. Yang penting kita sudah menggunakan. Padahal sebenarnya itu pelan-pelan mengganggu kita punya kesehatan. Tekanan darah tinggi. Kenapa? Saya tiap kali makanannya asin sekali. Lalu kita mengambil kesimpulan, memang kita turunannya semua tinggi darah. Padahal kita sering orang yang makan tuh sama-sama satu meja, satu keluarga. Semua menderita yang sama. Kebiasaan yang sama diterapkan di rumah. Diterapkan di rumah sama-sama, sama-sama menderita, bukan keturunan.
Jadi ini yang kita lihat terjadi. Begitu juga dengan MSG. Kita bilang tidak apa-apa, aman. Banyak yang bilang cuma tebu. Tapi ternyata efek-efeknya banyak dalam masyarakat. Sampai ada yang merasa sesak napas karena menggunakan MSG. Ya. Saya sendiri tidak tahan kalau menggunakan MSG itu. Ya, kita tahan di sini, Dok. Sebentar kita akan melihat lebih jauh lagi, lebih lengkap lagi tentang bumbu dapur atau bahaya dari bumbu dapur kita. Ya. Percayalah, bumbu dapur saudara-saudara, pemirsa dan kita semua akan dibahas pada malam ini. Apakah itu garam, gula, MSG, tepung dan sebagainya. Dan saudara akan melihat pentingnya seminar ini untuk melihat sebenarnya berapa takaran yang pas untuk kita konsumsi, dan juga kita melihat apa bahaya jika itu dikonsumsi berlebihan atau menjadi pola makan kita sehari-hari. Ya, jadi jangan kemana-mana, tetap pada seminar kesehatan ini untuk kita mendapatkan informasi lebih jauh seminar kesehatan. Kami serahkan kepada narasumber kita, Dr. Evelyn Sutrisman, untuk membahas seminar kesehatan pada malam ini yang berjudul Bahaya Bumbu Dapur. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Para pemirsa yang ada di rumah dan di mana saja berada, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat bagi kita. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali di seminar tentang bahan-bahan dapur yang berbahaya bagi kesehatan kita. Wah, terlalu sering ini kita masak dan kita tidak memilih bahan-bahan atau kelebihan kita menggunakan sehingga memberikan akibat-akibat yang jelek bagi kesehatan. Mari kita melihat bahan-bahan dapur apa yang kira-kira berbahaya bagi kesehatan. Karena apa? Apa yang kita makan, kita harus perhatikan dengan baik. Karena itu semua berproses dalam tubuh kita. Dan itu memberikan efek bagi kesehatan kita. Jadi, pola makan yang sehat harus kita perhatikan baik-baik. Karena kalau kita memperhatikan pola makan yang sehat, itu juga menunjang kehidupan dari sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ada zat-zat sebagai bahan-bahan dapur atau pengawet ataupun zat-zat warna yang kita pakai di bahan-bahan dapur itu yang perlu kita telusuri apakah itu aman bagi kesehatan kita. Mungkin tidak memberikan dampak yang langsung, tapi kemudian bisa terjadi hal-hal tersebut. Sebagaimana kita tahu bahwa kalau kita mau cari pola makan sehat, kita punya makanan itu terdiri dari dua, makronutrien dan mikronutrien. Ini saya sudah ulang kali berkata. Makro itu terdiri dari karbohidrat yang kita gunakan biasa 60%, protein 30%, dan lemak hanya 10%. Kenapa? Dalam tubuh kita lemak juga dihasilkan. Jadi kita tidak usah repot cari-cari kolesterol. 80% diproduksi oleh tubuh kita. Mikronutrien, air, vitamin, mineral, dan antioksidan. Nah, ini semua adalah berisi 3 zat yang penting. 3 zat yang kita namakan zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur. Zat tenaga terutama dari karbohidrat dan lemak, bisa juga sebagian dari protein kecil sekali, dan kebanyakan zat pembangun dari protein dan mineral. Kemudian zat pengatur, air, vitamin, mineral, dan antioksidan. Nah, selama kita menggunakan makronutrien ini dengan baik, karbohidrat, protein, dan lemak, dan kita sesuaikan dengan kebutuhan aktivitas tidak berlebihan, maka itu berjalan lancar, tidak memberi pengaruh kepada kesehatan kita. Tapi, kalau itu berlebihan, ya mungkin karena terlalu enak makannya, itu menyebabkan sekali lagi lemak-lemak yang tinggi diakumulasi dalam tubuh. Sehingga akhirnya bisa mempengaruhi pembuluh darah kita. Ya, yang kita pelajari pada 2 minggu lalu tentang krisis pembuluh darah. Nah, makronutrien ini yang saya katakan tadi,
dia bisa menyebabkan pembuluh darah kita mengalami sklerotik, mengeras, ya, kaku, dan plak-plak ini bisa menobstruksi atau menutup lubang dari pembuluh darah kita sampai terjadilah stroke pada otak kita, penyakit jantung koroner, gagal ginjal, dan visceral fat atau fat-fat yang tertimbun pada organ kita, ya terutama pada liver. Nah, kalau kita mengintake ya bahan dapur, pertama kali biasanya kita menggunakan garam. Ini garam penting. Garam ini dalam tubuh kita dia mengatur keseimbangan cairan. Ya, cairan-cairan elektrolit atau elektrolit balance dalam tubuh diatur oleh garam. Nah, garam ini mempengaruhi air. Jadi air yang kalau kita butuh itu air pertama kali, step pertama dari darah keluar. Kemudian kalau tidak ada diambil dari jaringan, kalau tidak ada lagi dari sel. Ya, sehingga orang yang muntaber itu air keluar begitu banyak dan akhirnya selnya itu menjadi mengerut. Kekurangan air itu yang kita namakan dehidrasi. Ya, air itu penting. Kepalanya pusing, berputar, ya, dan fase lanjutnya akhirnya dengan muntabera yang terus misalnya jadi habis itu cairan dalam badan dan mengakibatkan gangguan mental, sesak napas, terus mau breathing namanya, hilang kesadaran, ya, kegagalan peredaran darah dan bisa meninggal. Orang kalau muntaber bisa seketika meninggal kalau terus menerus dan tidak ada intake cairan sama sekali. Ya. Biasanya orang pakai larutan gula garam, ya, ataupun dia menggunakan oralit, ya, untuk menahan cairan, jangan semuanya menghabiskan yang berbahaya dehidrasi ini bagi kesehatan. Ya, tangan-tangan, otot-otot menjadi keriput, ya, matanya menjadi cetung. Karena apa? Kekurangan cairan. Dan darah menjadi kental yang kita namakan hematokrit. Nilai hematokritnya tinggi, lebih 50. Darah menjadi kental, ya. Dan darah yang mengental ini berbahaya bagi jantung, membebani jantung. Dan darah yang kental ini memegang peranan dalam pengaliran darah. Jadi hati-hati dengan cairan. Dan cairan ini ada kaitan dengan garam. Garam ini yang mengatur bagaimana sistem elektrolit balance yang ada dalam tubuh kita. Tekanan darah juga akan bagus kalau darah kita tidak kental. Ya. Kental karena kekurangan cairan. Jadi minumlah air 6-8 gelas sehari. Nah, kita butuh juga antioksidan dalam tubuh. Antioksidan primer yang ada dalam tubuh misalnya SOD, ya kita sudah belajar ini, glutathione, dan yang sekunder dari luar dari vitamin A, C, E yang banyak dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Kenapa? Karena dengan antioksidan ini diatur demikian ini sel-sel sehingga DNA tidak mengalami kerusakan dan tidak terjadi penyakit-penyakit jantung koroner dan sebagainya. Nah, kematian karena bumbu, pernah dengar itu sebutan? WHO katakan ada 56 juta kematian akibat gangguan ginjal dan jantung akibat dari pemakaian bahan-bahan dapur ini pada tahun 2000. Jadi kalau sekarang mungkin lebih meningkat. 56 juta kematian per tahun karena apa? Kerusakan ginjal dan jantung akibat bumbu-bumbu dapur yang kita pakai. Jadi saya mau bawakan ini. Mari kita lihat jenis-jenis garam apa yang tadinya saya katakan garam itu penting dalam mengatur electrolyte balance yang ada dalam tubuh kita. Pertama kita belajar tentang garam dapur. Ini biasa kita konsumsi garam dapur. Ada juga garam yang sekarang berwarna merah jambu namanya garam Himalaya. Itu dari pegunungan Himalaya. Dalam pengolahan makanan dipakai juga petsin. Nah ini garam. Namanya monosodium glutamat. MSG. Natrium karbonat. Yaitu dari zat-zat pemuai. Atau soda kue. Yang biasa kita pakai pada roti dan kue. Yang kita namakan baking powder. Natrium benzoat pengawet. Pada makanan dan minuman biasa, natrium siklamat atau pemanis. Nah ini coba kita pelajari nih, apa bahayanya
bagi kesehatan. Ya, biasa orang bilang kalau tidak ada garam, makanan kita tidak enak, hambar. Tapi terlalu banyak garam dapur yang kita pakai, itu mengganggu kesehatan. Kita punya kebutuhan garam satu hari 2 gram, ya, atau 1 sendok teh per hari. Ya. Nah, menurut Lewis dan Dahl, garam dapur ini memang fungsinya bagus. Pertama, dia terdiri dari 2 zat kimia, natrium sodium dan klorida. Nah, natrium atau sodium dia menjaga keseimbangan cairan. Jadi dia mengatur tekanan osmotik di dalam dan di luar sel. Ya. Membantu keseimbangan asam basa, pH dalam darah. Jadi itu sebabnya kalau orang muntaber kita kasih juga gula garam. Fungsi otot, sistem saraf berjalan lancar, mengantar impuls saraf dari otak ke seluruh tubuh kita atau sebaliknya. Klorida dia membantu tubuh di dalam pencernaan makanan. Jadi NaCl ini penting sekali. Nah, kalau asupan berlebihan bagaimana? Kalau kita terlalu banyak menggunakan garam dapur ini, garam yang berlebih itu keluar melalui urina, kencing. Kalau tidak keluar, dia natrium ini memumpuk di dalam darah. Dan dia akan menarik dan menahan cairan dalam darah. Akibatnya apa? Volume dalam darah meningkat. Dan jantung akan bekerja lebih keras karena lebih banyak cairan di dalam darah. Tekanan darah akan meningkat. Jadi mula-mula kalau dia bangun pagi, dia punya muka bengkak. Kemudian tekanan darah tinggi, penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal. Jadi sarannya sebelum terjadi itu, marilah kita menggunakan tidak melebihi 6 gram atau 1 sendok teh saja satu hari. Bisa diatur demikian. Ya, banyak orang dengan garam ini pikir tidak apa-apa. Ya. Nah, makanan yang ada garam ini banyak. Keju, sereal, pancake, kalengan itu biasa ditaruh banyak. Corned beef, ya, selai kadang-kadang dikasih juga. Ya, roti dan sebagainya. Sodium fosfat, kadang-kadang ada MSG juga di dalam. Bahkan sodium sakarin, soda kue, bahkan pengawet, ya, ditambah dengan natrium benzoat. Ada di dalam makanan-makanan tadi selain garam dapur itu. Jadi makanan yang tidak asin juga ada garam, walaupun kita rasa tidak asin. Susu ada, salada ada. Air susu sapi ada 25 gram per liter. Air susu ibu pun ada 7 mg per liter. Jadi kita lihat sapi banyak ya, 25 gram. Jadi hati-hati kalau menggunakan garam. Nah, kenapa garam NaCl ini penting kita perhatikan? Saya katakan tadi dia mengatur tekanan osmotik. Keseimbangan harus ada dengan kalium. Ya. Jadi kalium dengan natrium itu punya rasio 1:1. Kalau natrium dia mengatur ada di luar sel. Kalau ada sel dia di luar. Kalau kalium di dalam cairan di dalam sel. Jadi kalium dengan natrium harus seimbang supaya tidak ada penarikan. Kalau yang satu lebih banyak, dia tarik. Kalau natrium lebih banyak, air akan lari masuk banyak. Tekanan darah naik. Kalau kalium lebih banyak, air lari keluar. Atrofi, pengecilan sel-sel. Kalau kecil, keriput sel-sel, dia jadi rusak. Kalau sel rusak, berarti DNA kita juga rusak. Penyakit lain lagi muncul. Jadi rasio itu harus kalium dengan natrium. Nah, pertanyaan dari mana dapat kalium? Kalium dari buah-buah dan sayur. Nah, ini kita lihat. Dia atur ini sel, ya. Nah, sayuran dan biji-bijian kita dapat peroleh garam, utamanya garam kalium ini. Kalium. Jadi di sayur dan buah-buah kita dapat kalium. Ya, kalau kita makan garam ada seimbang dengan kalium dari buah-buah dan sayur. Kalau kita konsumsi garam berlebihan, itu kita sudah tahu tadi bagaimana pengaruh NaCl, dia akan menarik ya air lebih banyak ke dalam darah dan terjadi tekanan darah meningkat. Nah, ada pengaruh dengan ginjal. Ya, dapat terjadi karena natrium yang diserap di tubulus dari ginjal itu ya, untuk kebutuhan tubuh berulang-ulang dan membebani ginjal.
akhirnya ginjal bisa mengalami kegagalan. Jadi makan saja garam berbahaya kalau kita tidak jaga dengan baik. Ya. Kedua, hipertensi yang timbul akibat banyaknya air dalam jaringan karena natrium yang tinggi. Ini bisa menyebabkan kegagalan jantung karena jantung lebih berat kerja, tekanannya lebih tinggi. Ya. Bawasir lebih berat sampai membocorkan, dia robek itu vena-vena yang ada di anus kita. Natrium ikut butir-butir darah dan membuat sel-sel darah merah menjadi apa? Sel-sel darah merah menjadi kempis atau dia jadi bengkak sampai robek. Jadi kelebihan garam NaCl menarik kalsium dari tulang. Jadi kalau kita banyak makan garam dia tarik juga. Ya, karena apa? pH-nya ya. Dan terjadi osteoporosis. Bukan saja makan protein hewani menarik kalsium dari tulang dan gigi, karena garam juga bisa. Jadi kita harus atur jumlah garam itu paling kurang berapa? 1 sendok teh. Ya. Itu sampai 6 gram. Tapi orang biasa konsumsi sudah lebih 7 sampai 12 gram. Ya. Karena ini bisa merusakkan sel-sel dan terjadi penyakit-penyakit jantung, koroner, keganasan, dan lain-lain. Ini ginjal. Jadi ginjal ini mengatur filtrasi air. Di tubulus itu kalau berlebihan garam, dia memberi iritasi sampai dia mengalami kerusakan. Nah, pengaruh garam bagi kesehatan. 50 tahun terakhir ini, kontroversi media menyatakan bahwa makanan yang terlalu kelebihan garam dapur menyebabkan tekanan darah meningkat atau hipertensi dan resikonya pada jantung. Konsumsi ada garam halus dan garam laut. Jadi kalau kita konsumsi ada garam halus, biasa ditaruh di meja, garam laut. Nah, garam itu adalah mineral yang kita namakan natrium klorida, 2 elemen yang bersatu. Sekarang ada 2 sumber garam dapur. Garam batu dari tambang, tadi dari tambang, atau garam laut atau danau, dari laut dan danau. Kalau garam tambang, 98% NaCl, 2% zat besi, kalium, aluminium, dan strontium. Garam meja yang kita konsumsi adalah variasi dari garam dan termasuk dalam garam-garam yang beriodium itu juga. Jadi biasa ditambah iodium ya untuk kelenjar tiroid. Tapi yang kita mau bicarakan sekarang kalau kelebihan dari garam tadi. Jadi garam meja saya dapat katakan berbahaya bagi tubuh manusia. Jangan terlalu banyak. Garam sangat perlu bagi kesehatan, tetapi perlu kita perhatikan. Kenapa? Kebanyakan garam-garam meja itu sudah putih. Dia sudah diolah menjadi putih dan lebih kering. Dan dengan mudah dapat ditabur, ditaruh di meja. Gampang dikeluarkan. Garam halus atau garam meja ini sudah tidak ada mineralnya. Dan tidak ada gizi. Ya. Jadi, dan gizi beda dengan garam dari laut. Kalau garam dari laut itu masih ada magnesium, kalsium, iodin masih ada di sana, ya. Cuma harus kita masukkan dia dalam satu tempat, jangan dipengaruhi oleh udara ya, dia bisa berubah. Nah, gunakan garam yang alami. Buang garam meja, pakai garam laut lebih bagus. Kalau ada garam panggang, ada orang bilang dari Korea. Garam panggang ini dibuat dari garam laut yang bersuhu tinggi. Garam laut kalau terpapar lama dengan udara. Jadi kita katakan tadi simpan di tempat yang tidak ada, ditutup. Kenapa wadah tertutup? Karena dia dapat teroksidasi dengan udara dan dia bisa menghasilkan zat-zat yang berbahaya seperti asam klorida dan asam sulfur. Jadi kita simpan itu garam di dalam satu tempat wadah yang tertutup, ya, karena tidak segera dihabiskan. Nah, apa bahayanya kelebihan NaCl ini? Tadi saya sudah singgung ginjal, ada lagi katakan Barbara Handel dalam The Essence of Life, penggunaan garam sampai 12 dan 20 gram satu hari. Padahal ginjal hanya bisa proses 5 sampai 7 gram. Selebihnya dia menjadi racun ya dalam badan kita. Ginjal menjadi terbeban karena kelebihan garam. Dia mau keluarkan tidak bisa. Ya.
Dan untuk mengeluarkan ini, kita memerlukan banyak sekali minum air. Dengan banyak dan kelebihan air, tekanan darah juga akan meningkat. Dan ini lagi membebani jantung. Jadi, kita harus atur paling kurang 1 sendok teh saja garam. Kedua, toksin atau racun bersenyawa dalam tulang, terjadi osteoporosis maksudnya. Sisa kalsium tidak dapat diproses di ginjal dan menjadilah batu-batu ginjal. Penyingkiran NaCl ini menyebabkan tertariknya juga mineral lain. Jadi kalau kita kasih keluar ini NaCl, yang lain juga ikut. Elektrolit terganggu, ya. Sehingga apa? Sistem persarafan terganggu. Gumpalan sel dalam darah bisa, ya, terjadi, sehingga terjadilah penyakit stroke juga bisa. Nah, kita sekarang punya garam untuk menggantikan itu garam dapur. Ada garam yang namanya garam Himalaya. Oh, bagus sekali. Kenapa? Dia dari pegunungan. Tadi kita katakan air dari laut bagus. Ini ada lagi garam yang lebih bagus, namanya garam Himalaya. Jadi bertahun-tahun lamanya dia ditenggelamkan di air laut. Proses pengeringan sudah terjadi. Ada elemen-elemen yang penting dalam garam gunung tersebut sama dengan kandungan mineral dalam tubuh manusia. Jadi bagus sekali. Jadi dia mempunyai 84 mineral dalam garam Himalaya. Ya. Dan kadar natriumnya juga tidak terlalu tinggi sehingga tidak menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah. Itu harus kita ingat. Itu sebabnya garam Himalaya ini kita bisa pakai untuk meningkatkan kadar metabolisme tubuh. Bisa memecahkan gumpalan-gumpalan lemak dan kolesterol. Bagus sekali. Melancarkan aliran empedu yang berguna untuk kontrol berat badan kita. Membuang toksin-toksin dan asam urat. Ini bagus untuk asam urat, ya. Mengandung unsur-unsur pembersih. Menghilangkan lendir, serat, dan mencegah bau-bau busuk dan racun yang ada di dalam perut atau usus kita. Jadi biasanya warnanya itu merah jambu. Pakai garam itu untuk masak. Ya. Jadi kita masak dulu, terakhir baru kita menggunakan garam. Biasanya orang campur memang. Kita pakai, khasiatnya bagus kalau terakhir dari masakan kita. Kebaikan lain, garam Himalaya merangsang kelenjar tiroid untuk pembentukan tulang yang kuat. Melancarkan sistem saraf sebagai neurotransmitter dari dan ke otak. Perawatan kanker. Jadi bisa kita pakai. Ya. Ada orang bilang ambil secumpan begitu, ya. Dan dia mematikan virus-virus yang karsinogenik. Jadi bagus dipakai untuk kumur-kumur air garam. Karena sekarang dalam masa COVID begini, kumur air garam setiap dari luar, kumur air garam Himalaya ini 3 kali. Pokoknya virus itu tidak tinggal di kerongkongan kita. Hilangkan gumpalan-gumpalan sel dan dia mempertinggi kadar oksigen dalam darah. Melarutkan endapan kalsium dalam darah, regenerasi sel tubuh dan persarafan, membantu gerakan otot-otot pada usus, metabolisme tubuh menjadi bagus, seimbang, dan keseimbangan mineral juga ada di dalam tubuh. Jadi dia mau mengandung 84 mineral. Bagus kan? Mari kita gunakan garam Himalaya ini. Ya, ada yang mengadakan caranya bagaimana kita pakai. Ada yang campur dengan minuman air hangat, sedikit dikasih. Ini bagus. Bisa dipakai untuk merendam kaki. Ya, dikasih masuk setengah sendok makan kapur, sirih dan batu es. Kita kasih masuk 3 sendok makan. Ya, lalu kita bikin air sole. Air sole ini juga bisa 2/3 dari air putih matang, 1/3 kristal garam Himalaya. Kita tutup minimal 12 jam, ya, bisa dipakai atau dia bisa diminum atau direndam kaki. Jadi dia tidak menaikkan tekanan darah. Bagus sekali. Nah, garam yang kedua yang kita mau bicarakan, tadi garam NaCl yang kita makan, sekarang monosodium glutamic acid atau MSG. Ini dikenal sebagai nama vetsin. Nah, ini vetsin. Penyedap rasa. Orang biasa pakai, ya. Supaya enak makanannya, ya, biasanya dipakai. Nah, glutamat ini satu model membuat molekul makanan itu melengket dengan reseptor yang ada di lidah kita. Sehingga kita rasa, oh enak sekali.
rasanya enak ini makanan. Jadi kita makan dengan rasa enak. Tapi ada kadang-kadang timbul gejala yang kita namakan Chinese Restaurant Syndrome. Nah, biasanya kalau ditaruh di makanan-makanan Chinese, lalu kita makan, enak sekali. Tetapi jangan lupa, ada juga yang pakai, dia adalah fermentase, molase dengan bakteri-bakteri yang baik. Ya, orang bikin jadi kristal-kristal. Bisa dibentuk dengan begitu. Nah, pada waktu penelitian di IPB Bandung mengatakan bahwa produknya aman. WHO juga bilang aman pakai. Ya, tapi jangan lupa, segala sesuatu kalau kita pakai berlebihan ada resikonya, dan semua orang tidak sama. Ada yang sensitif, ada yang tidak sensitif. Dan jangan lupa bahwa menurut seorang dokter mengatakan bahwa MSG ini juga adalah garam yang bisa menaikkan tekanan darah. Jadi hati-hati. Ya. Nah, kadang-kadang walaupun dikatakan aman, kalau kita menggunakan sudah terlalu banyak dalam jangka pendek, apalagi kalau orangnya sensitif, rasa pusing, sakit kepala, keringat berlebihan, rasa kaku di muka, ya, sakit di belakang sini, ya. Karena tekanan darah juga bisa naik dan nyeri di kepala. Ini terjadi. Saya juga tidak terlalu tahan kalau menggunakan makanan-makanan yang ada MSG ini. Langsung saya merasa pusing dan sakit kepala. Ya. Nah, apalagi pengaruhnya pada hati. Dikatakan pada waktu diteliti, ada yang merusakkan sel-sel hati. Sampai kematian sel-sel hati di situ. Dan radang pembuluh darah. Jadi sebaiknya kalau bisa tidak pakai di MSG juga lebih bagus. Ya. Karena apa? Apalagi kalau dia sudah digabung dengan asam-asam lemak trans, ya, perlemakan hati lagi bisa lebih cepat terjadi, ya, dan berbahaya. Dan kerusakan hati sebab MSG ini bisa sampai terjadinya resistensi insulin juga, ya, sampai terjadi diabetes bisa terjadi. Bisa membuat kita ketagihan. Kalau tidak makan MSG tidak enak ini makanan. Ketagihan. Dan tidak berkonsentrasi. Anak-anak kalau banyak MSG, konsentrasinya akan kurang. Malah ada yang mengalami kegemukan, mungkin karena rasa enak makannya banyak. Ada orang yang sampai mengalami kerusakan otak. Jadi dengan adanya data-data ini, kita harus berhati-hati dengan menggunakan MSG. Dia menghambat kecerdasan. Dia mengganggu impuls-impuls saraf. Ada kadang-kadang terlalu sesak alergi, sesak napas. Atau kulit yang sensitif mengalami peradangan oleh karena menggunakan MSG. Ya. Jadi walaupun dikatakan aman, tapi kita harus hati-hati. Apalagi kalau kita makan makanan dari restoran, kita tidak tahu berapa banyak dia pakai. Ya. Dan efek lain bisa terjadi sampai sesudah 12 jam masih sakit kepala. Ya, biasanya sampai besok baru, saya tadi malam sakit kepala karena makan makanan yang banyak MSG. Jadi kalau kita katakan dia aman, tapi berbahaya juga. Ya. Karena apa? Ada orang yang sensitif, ada orang yang tidak tahan, dan sel-sel hati pun bisa mengalami kerusakan. Ya. Rawan hipertensi. Ya. Mari kita jauhkan kalau kita takut. Lebih aman kita tanpa yang membuat penyedap-penyedap ini ya, kita kurangi. Tapi ada juga penyedap yang dari tumbuh-tumbuhan kita bisa pakai. Nah, itulah mengenai MSG. Ya. Kemudian mengenai garam yang berikut namanya natrium bikarbonat atau soda kue. Ini biasa kita pakai pada kelompok garam yang dia kristal putih. Kita pakai pada roti dan kue untuk membuat roti itu mengalami rest atau mengembang. Dipakai juga sebagai antasida, jadi obat mah. Jadi dia menetralisasi asam. Ya. Makanya disebut juga acidosis tubulus renalis. Jadi dipakai sebagai penetral asam. Bisa dipakai menentukan kadar asam urat, menurunkan kadar asam urat. Bisa dipakai sebagai soda abu pada pertambangan Rona biasa dipakai. Jadi kita lihat di sini di Rona ya, hati-hati dalam menggunakan baking soda ini. Kalau dia berlebihan juga adalah tidak baik. Ada dampak-dampak negatif pada ginjal, pada jantung,
Ya, ini semua golongan-golongan yang bisa membuat perah kulit, alergi pada gigi, ya, banyak kalau berlebihan. Jadi hati-hati dalam menggunakan ini, harus pakai dosis kalau mau menggunakan ini. Jadi tentu ini berkaitan dengan orang yang membuat kue. Kalau dia pakai berlebihan, ini bisa memberikan bahaya-bahaya dampak, ya, karena dia juga adalah natrium, jadi dia mempengaruhi juga tekanan darah kita. Nah, pengawet makanan, nah ini natrium benzoat di mana-mana ada, ya, di makanan kaleng terutama, minuman-minuman juga ada, ya. Dan menurut Food and Drug Administration itu hanya dipakai 0,1% dari bahan yang diawetkan, ya, dari berat bahan yang diawetkan, ya. Karena apa? Dia karsinogenik. Jadi mungkin kita katakan, ya, tidak apa-apa satu kaleng ini ada natrium benzoat, tapi kita tidak tahu. Kita makan banyak makanan kalengan, maka terjadi akumulasi, penimbunan natrium ini. Dan ini merangsang, atau dia merupakan zat karsinogenik, merangsang terjadinya perubahan sel kita menjadi abnormal atau menjadi sel kanker. Dengan kata lain, dia radikal bebas yang mempengaruhi DNA kita. Hati-hati, ya, apalagi kalau kita kurang makan tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan yang segar, antioksidan kita tidak seimbang, wah, cepat sekali natrium benzoat ini bisa bereaksi. Ada lagi garam yang lain yang disebut natrium siklamat. Nah, ini dipakai untuk pemanis buatan, ya. Jadi orang pakai manisnya luar biasa, sampai 30 sampai 50 kali daripada gula. Banyak dipakai untuk pengusaha-pengusaha yang mau menjadikan makanannya manis, karena dia tidak meninggalkan pahit. Kalau kita banyak makan sakarin itu biasa pahit rasanya, tapi ini tidak. Jadi biar banyak. Makanya Balai POM mengatakan harus kita pakai 500 mg per kilogram bahan. Misalnya pakai sirup, kita hitung gitu. Tidak boleh berlebihan. Karena intake yang kita bisa ambil, atau nama lain acceptable daily intake, ya, oleh FAO dikatakan hanya 500 sampai 3000 ppm. Ya. Tidak boleh, atau yang kata lain 11 mg per kilogram berat badan. Karena apa? Tekanan darah bisa meninggi, apalagi pengecilan, ada katanya pengecilan testis ini pada percobaan tikus, dan bisa meracuni janin yang ada di dalam kehamilan seorang ibu. Jadi orang ibu hamil dilarang untuk menggunakan pemanis siklamat ini. Nah, ini lagi bahan yang biasa orang pakai. Saya tidak sebut banyak karena saya sudah sebut tadi di depan mengenai gula. Pernah saya ceritakan, gula itu mempunyai glycemic index yang tinggi, 70. Biasa orang pakai gula. Semua makanan taruh gula, katanya lebih enak. Ya. Selain garam, taruh gula. Gula yang banyak tidak bagus. Kita hanya membutuhkan 1 sendok makan gula. Sekali lagi, 3-5 menit dia masuk ke darah. Dari darah masuk ke sel. Dan di sel, untuk menjadi tenaga, energi, dia membutuhkan 135-140 menit. Berapa banyak insulin yang diperlukan untuk merubah dia menjadi tenaga. Oleh karena itu, Dr. Robert Lustig dari University California mengatakan gula itu adalah zat yang beracun. Kita harus menanggapi secara serius karena dia lama-kelamaan menyebabkan retensi daripada insulin, dan ini bisa menyebabkan krisis pada pembuluh darah yang kita pelajari 2 minggu lalu. Ya, dan krisis ini bisa menyebabkan apa? Lemak-lemak tertimbun di situ, dan pembuluh darah menjadi rapuh, perkapuran, dan akhirnya bisa tersumbat dengan akibat-akibatnya. Jantung, ya, bisa kena, ya, jantung koroner kena di situ juga. Ya, ginjal, ya. Jadi ada 2 macam gula pasir, ya. Ya, ada gula pasir yang kristal putih, ada kristal rafinasi yang kering, yang sudah disaring, putih. Ya, tapi apapun juga gula. Kalau saudara mau menggunakan gula, lebih kuranglah kalau kita menggunakan brown sugar. Kenapa? Brown sugar itu tidak terlalu menarik insulin. 5 menit masuk ke darah,
5 menit pula dari darah ke sel dari sel untuk dirubah menjadi energi. Jadi hanya 5 menit. Padahal ini gula pasir atau kristal itu putih 135 menit. Berapa banyak penarikan insulin yang harus ditarik dari pankreas, ya. Dan akibatnya bisa terjadi diabetes buatan. Nah, ada penelitian dari namanya Lustig dan Cliff dari American Heart Association. Ada gula seperti gula jagung, gula tebu, gula pasir, ya. Ini semua gula. Keduanya gula ini walaupun dibilang itu kan dari tebu, tapi ingat proses kristalisasinya itu. Saudara dan saya kalau mau sehat pakailah gula hanya 1 sendok makan. Tapi kadang-kadang kita makan sirup di mana-mana, bahkan jus kita taruh sirup. Maka efek dari jus itu juga akan hilang. Jangan taruh gula pada jus. Minumlah jus manis yang berasal dari buah-buah itu. Karena itu beda. Karena gula yang ada pada buah-buah itu dilepaskan perlahan-lahan. Sehingga tidak menyebabkan retensi insulin. Resistensi insulin. Thomas Cliff dikatakan ada gula dari sakarin. Disebut sakarin diseases, ya. Ini juga berbahaya karena zat kimia. Gula kristal, ya, glikemik tinggi, dan ini menyebabkan kerusakan, saya katakan tadi, penyakit-penyakit krisis pembuluh darah seperti jantung, koroner, dan penyakit kanker dan sebagainya. Dan kedua yang kita mau bicara dengan tepung, selain gula putih, tepung putih, ya, tepung yang kita dapat dari gandum lebih bagus. Kenapa? Glycemic index lebih rendah. Jadi tidak terlalu menarik kerja daripada pankreas. Ya. Jadi hilangkanlah kalau perlu gula-gula pasir ini terlalu banyak. Ya. Dan roti-roti putih kita hindari, tepung-tepung putih. Karena ini bisa menyebabkan resistensi insulin. Jadi akhirnya diabetes. Ya. Kita cari tepung gandum. Kalau ada roti gandum, gandum lebih sehat. Kenapa? Glycemic indexnya lebih rendah. Ya. Nah, baru kita perlu hati-hati dari awal. Jangan jadi sudah jadi penyakit baru kita mulai berpikir, oh saya tidak boleh makan ini. Kita perlu mindset untuk bertarak, atur hal-hal yang bisa merusak. Kenapa? Kita sudah tahu. Makanya ada dalam ayat dikatakan, umatku bisa binasa kalau tidak punya pengetahuan. Kalau kita punya pengetahuan yang baik, ya, saya ambil dari kata Hosea 4 ayat 6. Kita punya pengetahuan, informasi kesehatan bagus. Kita dengar seminar seperti ini. Mari kita hidupkan supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit. Ya. Karena apa? Kembali lagi, tubuh kita adalah rumah Roh Kudus. Rumah yang sudah dipercayakan bagi saudara. Sudah dibeli dengan harga yang mahal. Kematian Yesus untuk menebus kehidupan kita. Mari kita muliakan Allah dengan tubuh kita yang sehat. Kiranya di dalam memilih bahan-bahan itu, pilih bahan yang baik. Sehingga apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, berbuatlah itu semua untuk kemuliaan Allah. Nama Allah tidak dipermuliakan kalau kita jatuh sakit. Kita harus pilih. Kita harus membuat manajemen di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa memilih bahan-bahan yang bisa menyehatkan kita. Tidak susah. Kita harus berpikir untuk itu. Jangan sudah sakit baru kita berpikir. Sekarang, sebelum kita lakukan, sebelum kita intake, kita perlu memilih bahan-bahan yang cukup memberikan sumbangan kita tetap mempertahankan kesehatan. Dan dengan tubuh yang sehat, saudara dan saya bisa mengerjakan apapun dalam kehidupan ini. Tidak ada yang lebih berharga daripada kehidupan yang sehat. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Kita tetap hidup sehat. Tetap memperhatikan bahan-bahan dapur mana dan berapa banyak yang harus dapat kita intake di dalam pemakaian kita sehari-hari. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Nanti kalau bumbu dapur ada pertanyaan ya minggu depan. Iya. Ini kan belum ada pertanyaan. Belum masuk yang baru toh. Iya. Demikianlah tadi. Oke, kita tahan 3 detik, Dot.
Ya, saudara-saudara, demikianlah seminar kesehatan yang sudah kita dengarkan bersama. Saya percaya saudara-saudara yang menyaksikan akan seminar ini ada yang mendapatkan hal-hal yang baru. Saya juga baru mendapatkan, oh ternyata takaran yang pas, contohnya untuk garam 1 sendok teh per hari. Jangan lebih dari itu, oleh karena akan menjadi racun dalam tubuh kita. Dan begitu juga dengan bumbu-bumbu yang lain. Jadi penting sekali, ini penting sekali khususnya bagi anggota keluarga atau ibu-ibu di rumah yang selalu memasak. Kadang kita mau pikir enaknya saja, tetapi penyakit itu kadang kita tidak pikirkan. Kembali lagi statement itu, mencegah lebih baik daripada pengobatan. Jangan sampai kita sudah mengkonsumsi itu berlebihan, di luar dari batasan yang seharusnya, dan kita sudah sakit, baru kita mau pikir berobat. Jadi sebenarnya bisa kita cegah, dokter ya. Mulai dari hari ini, dari apa yang sudah disampaikan, bahwa pentingnya kita mengetahui akan bahaya bumbu yang ada di dapur kita. Oleh karena itu sering kita konsumsi setiap hari. Mungkin dokter, dari pembahasan bahaya bumbu dapur, ada closing statement atau pesan-pesan yang perlu ditekankan kembali sehubungan dengan bahaya bumbu dapur ini. Jadi setelah kita mendengarkan informasi penting bagaimana bahan-bahan dapur ini juga kalau lebih kita pakai berbahaya bagi kesehatan, mari kita pikirkan dan lakukan itu, terapkan supaya jangan kita pakai berlebih-lebihan karena ada bahaya-bahaya. Seperti contoh saja ya, saya cuma tidak bahas tentang pewarna-pewarna. Pewarna-pewarna juga ada sebenarnya berbahaya. Selain penyedap rasa. Selain penyedap rasa tadi. Selain pengawet. Karena pewarna-pewarna itu bukan pewarna makanan yang mereka pakai, tapi ada pewarna tekstil yang dipakai. Nah, ini karsinogenik, bahaya sekali. Harus kita hati-hati, ya. Karena tidak ada namanya di situ yang Tapi begitu pula dengan menggunakan pengawet-pengawet. Ya, kita tahu natrium benzoat semua ada. Kalau saudara beli selai, baca di situ ada tertulis mengandung natrium benzoat. Nah, jangan kita terlalu banyak menggunakan makanan-makanan kaleng. Itu karena apa? Mungkin kita beli cuma 1 kaleng, tapi kalau kita makan sudah beberapa kaleng, sudah akumulasi ini natrium benzoat. Sedangkan dia adalah zat carcinogenic agent. Jadi kita harus hati-hati. Jadi menggunakan, jangan kita memikirkan wah kita punya uang banyak, gampang ambil kaleng-kaleng saja beli. Ya, semua kalengan gampang. Sampai buah-buah pun ada dalam kaleng. Kenapa tidak buah-buah alamiah yang segar? Yang segar, betul sekali. Jadi lebih bagus kita mengetahui informasi ini dan kita menjaga pemakaiannya itu. Jangan berlebih-lebihan karena merusak kesehatan kita. Ya, benar sekali dok. Karena ini sangat penting. Bahaya bumbu dapur ini sangat penting karena kita konsumsi setiap hari. Setiap hari kita pakai di dapur. Bahkan jangan pikir hanya bumbu dapur di rumah. Bagi anak-anak, anak-anak khususnya, anak-anak remaja, anak muda, anak-anak kecil yang suka jajan, biasa snack, taro itu apa dan sebagainya. Memiliki MSG, garam, gula yang tinggi, sudah berlebihan. Dan tadi juga sempat disampaikan tentang minuman-minuman bersoda, minuman kaleng yang memiliki banyak kandungan zat-zat yang berbahaya juga untuk kesehatan kita. Dan ini setiap hari ada di sekitar kita. Dan setiap kali kita melihat, bahkan mungkin kita juga mengkonsumsi akan hal ini. Jadi terima kasih dokter, pentingnya ini untuk menyadarkan kita kembali. Kadang-kadang orang tua dia cuma menyenangkan hati anak dengan membeli, tapi tidak memikirkan bahaya yang ada dari makanan-makanan. Tidak memikirkan dampak ke depan itu. Masa depan anak itu. Benar sekali dokter. Dan kalau saudara menyaksikan seminar tadi, sebenarnya ada bahan pengganti yang lebih baik. Contohnya garam tadi, kalau yang pada umumnya garam Himalaya lebih bagus. Garam yang garam meja kita ya. Ganti garam meja dengan garam Himalaya. Jadi pentingnya kita mendapatkan informasi seperti itu agar kita bisa mengganti bahan-bahan ini
yang pada umumnya kita pakai dengan yang lebih baik lagi. Lebih bagus. Karena ini penting bagi kesehatan dan itu penting informasi akan hal itu. Terima kasih dokter untuk seminar kesehatan pada malam ini, dan sekali lagi jika ada pertanyaan, jika ada tambahan bisa disampaikan di live chat atau di kolom komentar, dan jika ada keinginan khusus, keinginan lebih lanjut untuk konsultasi kesehatan atau saudara memiliki masalah kesehatan dan perlu untuk berkonsultasi, perlu untuk mendapatkan jawaban atau mendapatkan masukan, bisa menghubungi penyelenggara panitia, penyelenggara kesehatan, seminar kesehatan yang kita saksikan saat ini, untuk kami dapat memfasilitasi untuk boleh berkonsultasi langsung dengan Dr. Evi untuk masalah-masalah kesehatan saudara. Terima kasih dokter. Kita tutup seminar ini dengan doa. Kita akan berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing, dan saya akan memimpin dalam doa Nasrani. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kami mendapatkan informasi kesehatan yang penting pada seminar kesehatan malam ini. Terima kasih Dr. Evi, Tuhan, Engkau telah gunakan untuk menjadi saluran berkat. Kami dapat memahami akan bahayanya bumbu dapur, bahayanya untuk kami konsumsi itu dalam takar yang melebihi batas yang seharusnya. Berikan kami hikmat dan kemauan, niat, bahkan komitmen Tuhan, untuk melakukan apa yang benar, khususnya dalam pola makan kami, agar kami memperoleh tubuh yang sehat, dan kami boleh melakukan aktivitas kami dengan sehat, dengan baik, semua boleh berjalan dengan lancar. Dan secara khusus, berdoa bagi semua pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Kiranya Tuhan berkati dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam kesehatan. Engkau berikan kesehatan yang baik. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memimpin kami, Engkau akan memberikan kami tubuh yang lebih baik jika kami menjaga kesehatan kami dengan baik pula dalam pola hidup dan pola makan kami. Pertemukan kami Tuhan di pertemuan seminar kesehatan selanjutnya. Kami serahkan semuanya, kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua.